warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sribulan 1912-10706. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari seorang Bob Sadino, dari seorang kuli hingga menjadi seorang miliarder. Ia adalah Bob Sadino. Di sini saya akan menceritakan cerita dari Bob Sadino yang merupakan pemilik dari Camp Chicks. Tidak ada yang menyangka jika dirinya dapat menjadi sukses, padahal ia adalah hanya tamatan SMA. Sosok yang ramah dan bersahaja membuat dirinya menjadi panutan banyak orang, terutama para pengusaha muda. Kebanyakan dari mereka berkeinginan untuk dapat menjadi murid agar bisa mengetahui rahasia di balik suksesnya seorang Bob Sadino. Sayangnya, Bob Sadino sudah tiada akibat komplikasi penyakit yang dideritanya selama kurang lebih 1 tahun. Walaupun sudah berpulang, pengusaha yang suka mengenakan celana pendek ini akan selalu dikenang karena banyak orang. Terlebih lagi, ia telah menyebarkan virus-virus kesuksesan dan mendorong para pemuda untuk berani mengambil risiko untuk berwirausaha. Ini dia kisah sukses Bob Sadino yang akan menjadi inspirasi untuk Anda agar mulai berbisnis sejak saat ini. Bob Sadino lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Betapa tidak, Bob yang hanya tamatan SMA mulai berantau ke Belanda tepatnya pada usia 19 tahun. Bob Sadino lahir dari keluarga yang bisa dikatakan berkecukupan bahkan berlebih. Ia telah ditinggal sang ayah meninggal dunia. Berbekal warisan, Bob akhirnya menetap di negeri kincir angin dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Jakarta Leilot di kota Amsterdam. Kemudian ia juga sempat pindah ke Hamburg, Jerman. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang, di Belanda Bob Sadino juga menemukan wanita idamannya yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Sulami Sujud. Setelah mempersempit suami, ia pun memberanikan diri dan kembali ke tanah air. Yang dimiliki oleh Bob untuk menikahi Sulami ialah tekad. Saya tidak miskin, saya hanya memiskinkan diri, kata Bob ketika ditanya oleh sang istri ketika akan menikah. Kisah sukses Bob Sadino dalam merintis usaha pun akhirnya dimulai. Dengan bermodalkan 2 mobil mewah yang ia bawa dari Belanda, Bob akhirnya menjual mobil tersebut untuk membeli tanah di Tanah Kemang, Jakarta Selatan. Keluar dari pekerjaan membuat dirinya harus memutar otak bagaimana agar dapat terus bertahan hidup. Setelah itu tercetuslah ide untuk menyewakan 1 mobil tersisa dan ia sendiri yang menjadi supirnya. Uang yang dihasilkan dari penyewaan tersebut sebenarnya cukup untuk membiayai hidupnya dan istrinya. Namun sebuah masalah besar pun tiba. Pada suatu ketika, Bob Sadino mengalami kecelakaan parah, sehingga mobil satu-satunya rusak parah. Sehingga mata pencahariannya pun hilang. Tak memiliki uang untuk memperbaiki, Bob harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Merasa mentok dan tidak memiliki ide, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi kuli batu dengan penghasilan yang sangat minim, yaitu 100 rupiah. Karena kondisi keuangannya yang amat buruk, terus kebutuhannya meningkat drastis, Bob mengalami depresi yang cukup berat. Namun siapa sangka, ketika sedang berada di zona tersebut, ia tetap berjuang demi membahagiakan keluarganya. Rasa depresi yang melanda, Bob Sadino akhirnya mendapatkan pencerahan. Kisah suksesnya membangun usaha berawal dari sebuah masukan dari seorang teman yang bernama Sri Mulyono Herlambang. Pada waktu itu, ia menyarankan Bob untuk mencoba memelihara ayam. Pada awalnya, ayam digunakan agar Bob dapat melupakan semua kesulitan atau depresi yang dialaminya. Namun lama-kelamaan, Bob melihat jika ayam berpotensi dapat memberikan penghasilan yang banyak. Bermula dari situ, ia mulai berbisnis sebagai seorang peternak ayam. Inspirasi usaha muncul secara tiba-tiba ketika dirinya tengah memperhatikan ayam, belajar dari sebuah filosofi ayam yang mampu bertahan hidup. Manusia harus bisa lebih giat dalam berusaha. Semenjak saat itu, Bob memilih untuk mulai berjualan telur ayam keliling. Selain menjadi peternak, ia dan istrinya mulai menjual 1 persatu telur hasil produksi ayamnya sendiri. Tak pergi jauh, keduanya menjual tersebut di kompleks perumahan sendiri.
karena tinggal di kompleks elit, sangat mudah bagi mereka untuk menjual telur dalam jumlah yang besar. Didasari dengan pengalaman terjun langsung ke lapangan, Bob Sadino bisa mengembangkan bisnis menjadi semakin besar. Bahkan ia berhasil membuat sebuah supermarket yang kemudian dikenal dengan nama Camp Chicks. Menurutnya, tidak perlu banyak teori, sebab jika ingin maju, Anda harus terjun ke lapangan secara langsung. Lihat bagusnya perkembangan telur miliknya, Bob melebarkan ekspansi usaha ke sektor daging. Karena memang sudah terkenal, ia tak dapat kesulitan ketika memasarkan produk keduanya tersebut. Terlebih lagi, target pasarnya merupakan warga asing yang tinggal di sekitaran rumahnya. Berkat kemampuan dalam berbahasa Inggris, ia akhirnya mendapatkan banyak pelanggan setiap warga negara asing. Sejak saat itu, ia mengetahui jika target pasarnya tersebut sangatlah besar. Pada tahun 1970, Bob dapat membuat pasar swalayan bernama Camp Chicks. Masyarakat lokal, swalayan tersebut terasa sangat asing karena Bob memang menargetkan pasarnya untuk orang asing. Keberhasilan Camp Chicks kemudian diikuti dengan pembuatan Camp Food sebagai supermarket kedua milik Bob yang menjual hasil olahan daging dan sosis. 10 tahun berselang, Bob Sadino kembali membuat supermarket baru yang bernama Camp Farm. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia membuat pusat penjualan terbesar sayur di daerah Semarang. Tujuannya terbilang mulia, yakni agar dapat bekerja sama dengan petani lokal yang ingin mengembangkan usahanya. Bob Sadino juga bisa dibilang sebagai pionir dalam memperkenalkan sistem tanam hidroponik yang memanfaatkan tempat seadanya. Semua sayurannya yang tanam tidak berada di tanah, melainkan menggunakan pipa-pipa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Pada saat pertama, lobak, ubi, dan terong menjadi 3 produk andalan. Sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses, Bob Sadino terbilang sangat rendah hati. Hal tersebut terlihat dari bagaimana dia berpakaian biasa saja tanpa menonjolkan kemewahan sama sekali. Banyak orang mengenalnya sebagai pria parubaya yang amat suka menggunakan celana pendek. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah menjawab alasan kenapa suka berpakaian seperti itu. Mending mana saya menggunakan celana pendek tapi menggunakan uang sendiri daripada saya menggunakan celana panjang tapi hasil makan uang rakyat, kata Bob Sadino sembari tertawa melihat respon beragam dari audiens yang di depannya. Bob Sadino merupakan orang yang simpel. Ia tidak suka melakukan hal yang rumit. Menurutnya, jika bisa dilakukan dengan mudah, kenapa harus dibuat secara matematis? Bob Sadino merupakan orang yang simpel. Ia tidak suka melakukan hal yang rumit. Menurutnya, jika bisa dilakukan dengan mudah, kenapa harus dibuat secara matematis? Sistem manajemen yang ribet hanya membuat Anda terhambat. Sebaliknya, jika ingin sukses dalam berwirausaha adalah langsung aksi dengan cara turun ke lapangan secara langsung. Mengetahui target pasar dengan cara praktik lebih baik dibandingkan harus menebak-menebak. Kelemahan banyak orang adalah terlalu lama mengambil action karena mereka berpikir mengenai konsep dan hal lainnya. Lanjut Bob Sadino. Selain itu, kunci sebenarnya untuk sukses adalah gagal. Semakin banyak Anda gagal, semakin banyak kesempatan untuk Anda membuat kisah sukses Anda sendiri. Kegagalan Anda dapat belajar sehingga Anda bisa membuat usaha Anda lebih besar lagi. Tadi kisah inspiratif dari seorang Bob Sadino. Semoga kita bisa dapat belajar dan mengambil hikmah dari kisah inspiratif yang beliau jalani sehingga kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses ke depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.